Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nuryani Apta dengan NIM 240404501007 dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai konsep-konsep dalam psikologi sosial, yaitu persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial yang saya temukan dalam sebuah film yang berjudul The Intern 2015 karya sutradara Nancy Meyers. Nah, teman-teman, film ini bercerita tentang Ben Whittaker, di mana dia seorang pria berusia 70 tahun yang sudah pensiun, tetapi tetap ingin produktif. Ia melamar sebagai magang senior di perusahaan e-commerce yang dipimpin oleh Jules Austin, di mana Jules Austin ini merupakan seorang CEO muda dan ambisius. Nah, awalnya Ben dianggap tidak cocok karena usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan karyawan lain. Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru menjadi sosok penting yang membantu Jules menghadapi tekanan kerja dalam kehidupan pribadi. Film ini juga menggambarkan berbagai bentuk interaksi sosial, penilaian terhadap diri dan orang lain, hingga perubahan sikap sosial yang sangat relevan dengan teori psikologi sosial. Nah, adapun analisis konsep psikologi sosial pada film ini yang pertama yaitu persepsi diri atau self-perfection. Adegan di mana Ben duduk di rumahnya merenung tentang kehidupannya setelah pensiun, lalu memutuskan untuk kembali bekerja. Ben berkata, "Musim pensiun ini terasa terlalu panjang untukku," katanya sambil menatap cermin. Nah, dari sini kita dapat menganalisis bahwa Ben menafsirkan dirinya sebagai pribadi yang masih produktif, bukan orang tua yang tak berguna. Nah, menurut Daryl Bem pada tahun 1972, persepsi diri terbentuk dari pengamatan terhadap perilaku dan perasaan sendiri. Di sini Ben melakukan self-perfection positif yang mendorong motivasi untuk kembali aktif. Nah, yang kedua yaitu persepsi sosial atau social perfection. Adegan di mana Jules pertama kali melihat Ben yang datang dengan pakaian formal dan gaya lama. Dan ia berkata pelan, "Apakah dia benar-benar magang di sini?" Nah, di sini kita dapat menganalisis bahwa Jules menilai Ben berdasarkan kesan awal atau first impression dari usia dan penampilan. Nah, menurut Solomon Asch, pada tahun 1946, manusia itu membentuk persepsi sosialnya melalui kesan pertama yang seringkali bias, di mana di sini Jules memandang Ben sebagai sosok yang tidak sesuai dengan citra perusahaan modern sekarang ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu atribusi sosial atau social attribution. Adegan di mana ketika Ben sedikit terlambat menyesuaikan dirinya dengan sistem kerja digital. Jules berkata, mungkin dia agak lambat karena faktor usianya. Nah, di sini kita dapat menganalisis bahwa pernyataan Jules tersebut menunjukkan atribusi eksternal, yakni dia menyimpulkan penyebab perilaku orang lain berdasarkan faktor luar seperti usia. Nah, menurut Haider pada tahun 1958 dan Kelly pada tahun 1067, atribusi sosial adalah proses menjelaskan penyebab perilaku individu. Sedangkan dalam kasus ini, Jules membuat atribusi disposisional tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya.
Nah, yang keempat yaitu sikap sosial atau social attitude, di mana adegan Jules mulai mengajak Ben makan siang dan berdiskusi soal manajemen serta kehidupan pribadinya. Sehingga di sini kita dapat menganalisis bahwa terjadi perubahan sikap sosial dari ragu menjadi respect dan hangat. Nah, menurut Alport pada tahun 1954, sikap sosial ini dapat berubah melalui kontak langsung dan pengalaman interpersonal yang positif, di mana itu interaksi yang intens dapat membuat Jules menilai Ben secara lebih objektif lagi. Nah, yang kelima yaitu prasangka sosial atau social prejudice, di mana adegan beberapa karyawan di sini itu seperti karyawan muda itu menertawakan Ben dan mereka mengatakan, apakah dia tahu cara pakai laptop? Nah, dari sini kita juga dapat menganalisis ini adalah bentuk prasangka yang berbasis usia atau biasa disebut dengan ageism, di mana prasangka sosial ini muncul ketika seorang menilai kelompok lain berdasarkan stereotip yang negatif. Nah, menurut Mears, pada tahun 2021 itu prasangka dapat muncul karena adanya proses kategorisasi sosial yang berlebihan ataupun yang minim terhadap pemahaman individu. Nah, dari sini itu dari kelima pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa melalui film yang berjudul The Intern ini kita dapat memahami bahwa yang pertama yaitu persepsi diri dapat membantu individu memaknai dirinya secara positif. Yang kedua yaitu persepsi sosial, di mana persepsi sosial itu seringkali bias karena adanya pengaruh atau dipengaruhi oleh kesan awal. Yang ketiga yaitu atribusi sosial, di mana atribusi sosial dalam film ini menjelaskan bagaimana kita mencari penyebab perilaku orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu sikap sosial. Dalam film ini, sikap sosial itu dapat berubah melalui pengalaman langsung. Dan yang selanjutnya yaitu prasangka sosial. Dalam film ini, prasangka sosial itu muncul akibat adanya stereotip yang tidak berdasar. Nah, kita di sini sebagai calon guru bimbingan dan konseling, tentunya kita perlu memahami konsep-konsep ini agar dapat membantu siswa mengembangkan cara pandang mereka yang positif terhadap diri dan orang lain, serta bagaimana mereka menghindari prasangka sosial di lingkungan sekolahnya. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis konsep psikologi sosial dalam film The Intern. Nah, melalui pembahasan ini kita dapat melihat bahwa film bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan kehidupan sosial yang syarat dan ini dengan nilai-nilai psikologis dan dinamika antar individu. Film The Intern memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori-teori psikologi sosial seperti interaksi sosial, komunikasi interpersonal, peran sosial, konformitas, dan perubahan sikap dapat diwujudkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, entah itu di lingkungan kerja maupun dalam relasi antar generasi. Film ini juga memperlihatkan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perilaku seseorang, mulai dari cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menghadapi konflik antar peran, hingga menunjukkan empati dan dukungan emosional dalam hubungan interpersonal. Nah, dari tokoh Bin Whittaker dan Joel Osteen kita belajar bahwa usia, jabatan, atau status sosial tidak selalu
menjadi penghalang dalam membangun kerjasama yang harmonis, selama terdapat rasa saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaannya. Nah, melalui analisis-analisis yang tadi, kita diharapkan dapat memahami bahwa konsep psikologi sosial ini tidak hanya relevan di ruang kuliah, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana setiap interaksi, baik itu di lingkungan keluarga, kampus, maupun tempat kerja itu merupakan bagaimana bentuk nyata dari proses sosial yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kerjasama, komunikasi, maupun dukungan sosial. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami dinamika sosial dan psikologis di balik setiap hubungan manusia. Nah, mari kita jadikan ilmu psikologi sosial sebagai bekal untuk menjadi pribadi yang lebih peka, terbuka, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar, mengamati, dan memahami kehidupan sosial dari berbagai sudut pandang. Karena pada akhirnya, memahami orang lain adalah langkah awal untuk memahami diri sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.